We are back. We're number 3 right now in the group. Yeah, so we go back the gameplay. Okay, so let's focus and keep continuing. Hello and welcome to the Gelora Buncano main stadium in. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Tanggal 20 Maret tak terasa sebentar lagi, Timnas Indonesia akan memulai lagi petualangannya di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Round 3. Ya, petualangan pertama akan menghadapi tim berjuluk The Socceroos. Indonesia dan Australia bersaing di grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat ini, Australia memimpin dengan berada di peringkat kedua klasemen dan punya 7 poin, di atas Indonesia yang tertinggal 1 poin. Laga ini akan sangat penting karena terkait dengan peluang masing-masing untuk bisa bermain di Piala Dunia 2026 nanti. Bagi Australia, mereka dihadapkan pada cederanya beberapa pemain kunci. Namun, pelatih Tony Popovic punya catatan belum pernah kalah sejak ditunjuk menukangi Socceroos. Sebelumnya, Australia memulai kiprah di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan Graham Arnold yang duduk di kursi pelatih. Namun, dia harus angkat koper setelah hasil imbang 0-0 saat melawan Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Kemudian, Tony Popovic ditunjuk sebagai pelatih baru pada September 2024. Dia mendapat kontrak hingga Juni 2026. Sebagai pelatih Australia, Tony Popovic telah mengukir 3 hasil imbang dan 1 kemenangan pada match sebelumnya. Meskipun tak pernah kalah, saat ini pertahanan Australia cukup rapuh. Merujuk pada hasil 4 laga Australia di bawah kendali Popovic, mereka punya titik lemah. Australia memang belum pernah kalah, akan tetapi hanya sekali menang. Australia hanya mencatat sekali clean sheet saja. Ada celah di lini belakang Australia. Mereka kebobolan 4 kali pada 4 laga di bawah Popovic. Situasi bakal makin sulit karena Jordan Bosz dan Harry Souttar mengalami cedera. Itu membuat pertahanan Australia semakin rapuh saat berjumpa Indonesia nanti. Kerapuhan yang dialami Australia bisa menjadi peluang besar bagi Timnas Indonesia. Ditambah lagi skuad Garuda saat ini membawa amunisi baru untuk melawan Australia. Kendati demikian, Timnas Indonesia juga memiliki tantangan jelang bertandang ke Australia. Pasalnya pemain-pemain yang abroad, baru akan tiba satu persatu di Australia, setelah selesai membela klub masing-masing pada 15 hingga 17 Maret 2025. Dengan padatnya jadwal pemain abroad ini akan membuat Patrick Kluivert hanya punya waktu 2-3 hari saja untuk meracik skuad terbaik untuk menghadapi Australia. Pasalnya laga tersebut akan digelar pada tanggal 20 Maret. Tentu hal ini membuat banyaknya penggemar khawatir, pasalnya pemain-pemain ini datang dari berbagai negara di penjuru dunia, waktu penerbangan tidaklah sebentar, tentu rasa lelah selepas pertandingan sebelumnya masih terasa, belum lagi jet lag saat perjalanan, hal-hal seperti itu akan membuat pemain sangat kelelahan. Ini menjadi PR bagi jajaran kepelatihan Patrick Kluivert, untuk membuat para pemain recovery guna memaksimalkan game mendatang. Lantas mampukah Patrick Kluivert beserta para asistennya meracik skuad terbaik guna mengalahkan sang tuan rumah Australia, dengan waktu hanya 2 hari saja?